kalian. Semoga baik ya kabarnya. Puji Tuhan. Baik. Puji Tuhan. Nah, aku mau minta tolong untuk share screen bisa? Oh, bisa 3 menit ya, 3 menit. Oh, sorry. Oke. Oke. Nah, jadi minggu ini kita tuh bakal sama-sama merenungkan secara singkat tentang freedom to speak. Apa sih freedom to speak? Pasti sudah pada tahu ya kan, kebebasan untuk berbicara. Oke, kita langsung lanjut aja. Next. Nah, kalau lihat gambar ini nih, apa yang ada di pikiran kalian? Coba. Oke. Nah, jadi bulan ini kan bulan Agustus ya. Dan bulan ini negara kita bakal ulang tahun di tanggal 17 Agustus. Ada HUT RI yang ke-76 tahun ini, merdeka. Nah, dalam kata merdeka itu ada makna kebebasan atau freedom yang jadi tema bulan ini. Nah, ngomongin soal kebebasan nih, sebagai rakyat Indonesia dan sebagai manusia, kita pasti punya beberapa hak kebebasan. Salah satunya kebebasan berbicara. Betul? Terus, next. Nah, bentar ya, teman. Nah, dalam hukum Indonesia, kita belajar PPKN secara singkat ya. PPKN singkat tentang undang-undangnya. Dalam hukum Indonesia, kebebasan berbicara itu masuk ke kebebasan berpendapat yang ada di UU RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, tapi secara spesifiknya atau lebih rincinya itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 yang bunyinya itu gini, kayak di BPT itu ya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, dengan demikian ketika kita bicara, kita tentunya harus punya lawan bicara dong. Gak mungkin kalau kita ngomong sendirian, apalagi di muka umum, bisa-bisa kita dianggap, ya gitulah, dianggap perlu masuk rumah sakit jiwa kayak gitu. Nah, next. Jadi ada komunikasi dua arah kalau misalnya kita mau berbicara pastinya. Next.
Jadi, dalam komunikasi, itu hal yang penting adalah bahasa. Nah, bahasa. Bahasa yang kita tahu pastinya bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu kita, dan banyak banget bahasa di dunia ini pastinya. Nah, tapi karena ada banyak bahasa, kan nggak mungkin kita bisa semua bahasa. Jadi selanjutnya adalah next, ada contoh pemakaian bahasa. Nah, contohnya nih, kalau kita mau ngomong ke bule, tapi kita sendiri nggak bisa bahasa Inggris, terus apa yang bakal terjadi? Pasti bulenya nggak paham apa yang mau kita omongin. Dan kita juga nggak bisa ngejelasin apa yang kita inginkan atau yang ingin kita sampaikan. Jadinya ada salah paham. Atau hal yang paling sering terjadi nih, teman-teman. Kebanyakan kakek-kakek atau nenek-nenek atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah tua, itu ngomongnya mesti pakai bahasa Jawa, tanpa ngelihat kita ini orang Jawa atau bukan, tanpa ngelihat umur kita. Jadi seringkali itu kalian pernah nggak sih kayak diajak ngomong orang, tapi kalian tuh nggak paham gitu apa yang orang yang ngomong. Seharusnya pasti pernah ya kan? Nah, jadi bahasa ini penting banget teman-teman. Next. Ini ada contoh pengalaman tentang bahasa yang pernah aku alami. Jadi pernah suatu kali di sekolahku, sorry teman-teman, di sekolahku itu ada anak baru. Nah, sekolahku itu kebanyakan itu murid-muridnya itu adalah anak-anak dari luar pulau. Nah, terus habis itu kan ada temanku kan yang orang Jawa juga, bukan anak baru sih, seangkatanku. Terus habis itu yang anak barunya otomatis kan nggak bisa bahasa Jawa. Terus diajarin lah sama temanku yang bisa bahasa Jawa. Nah, habis itu temanku yang bisa bahasa Jawa itu ngajarin kalau, maaf ya teman-teman, kalau kalau jajan coklat disingkat, nah dia itu ngajarin itu. Jadi dia ngajarin kalau jajan coklat itu kok disingkat jadi meso kan teman-teman. Nah, terus habis itu pas pelajaran guruku itu ada yang tanya gini, gimana di Jawa, enak apa enggak? Terus habis itu yang anak barunya itu bilang, enak Pak gitu. Terus gurunya tanya lagi, loh makanan apa yang paling kamu suka? Terus si anak barunya tuh bilang gini, maaf ya teman-teman, dia tuh bilang jancuk Pak gitu. Karena dia menganggap kalau kepanjangannya adalah jajan coklat. Nah, ini benar-benar nggak bisa ditiru ya teman-teman, karena kesalahan bahasa atau nggak mengerti bahasa itu bisa mengakibatkan hal yang kayak gitu. Tapi itu pas zaman aku sekolah, sebelum corona menyerang. Kalau sekarang sih karena PPKM, jadi pasti nggak ketemu dan pasti banyak dari kalian yang kangen sekolah. Bener nggak? Kok senyum-senyum ya? Ketahuan. Oke, next. Nah, karena pas PPKM, otomatis kan kita itu nggak bisa ketemu langsung kan. Biasanya cuma lewat Meet atau lewat Zoom atau aplikasi lewat chat. Terus kita nggak bisa ngomongin banyak hal lewat mulut kita sendiri dari A sampai Z kayak biasanya. Tapi hal magicnya ketika PPKM dan bersyukurnya adalah kita itu bisa mengutarakan apa yang ingin kita bicarakan lewat caption, lewat chat, lewat TikTok, IG, Telegram, Discord, atau media sosial lainnya. Bahkan canggihnya sekarang itu kita jadi bisa komunikasi lewat game. Kok jadi promosi, ya Kak? Terus teman-teman, next. Ini karena kecanggihan ya. Kita pasti semua orang itu hampir punya, enggak sih? Iya, maksudnya semua orang itu pasti punya HP. Nah, tapi bertambah canggihnya sarana yang bisa kita gunakan untuk komunikasi, seringkali itu kita jadi lupa batasnya. Karena sekarang itu ngebully orang itu juga bisa lewat captionan, bisa lewat postingan.
Dan ngebully itu bisa online kan jadinya. Sampai anak yang dibully itu bisa sampai pengen oplas atau pengen bunuh diri. Next, hanya karena kata-kata orang tentang dirinya. Padahal itu lewat media sosial kan ya. Tapi bisa sampai separah itu. Jadi the power of word atau kekuatan kata-kata ini benar-benar nyata gitu loh. Dan nggak main-main. Bahkan bisa sampai ngancam nyawa karena ada anak yang dibully. Mungkin bagi yang mengucapkan, itu bisa aja dia nganggap kayak sebatas angin lalu, kayak cuma berlalu aja. Habis itu dia lupa apa yang dia ucapin. Tapi bagi yang mendengar, bisa jadi apa yang dia dengar itu adalah kata-kata yang menyakiti hatinya, kritikan pedas, atau kayak cambukan gitu yang membuat dia itu nggak mood seharian itu, yang membuat dia jadi ngerasa kok anak ini kayak gini, kayak benar-benar nggak jadi berkat banget buat orang lain. Nah, terus yang sering kita alami adalah menurut kita cuma bercanda aja, kayak kita main-main gitu sama temen. Tapi bisa aja teman kita itu nganggap kalau itu serius, nganggap kalau itu beneran, jadi bisa menyakiti orang lain. Karena dia bisa aja habis mengalami suatu hal yang menyakiti hatinya, atau lagi nggak mau dari itu, terus kalian malah buat dia kesel. Kita nggak tahu kan. Makanya, penting banget buat kita menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan di Alkitab itu ada ayat yang bilang kayak gini. Next. Ayatnya ada di Matius 15 ayat 17 sampai 18. Aku bacain ya. Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, ngeri banget nggak the power of mulut kalian? Karena mulutmu adalah harimaumu. Next. Oke. Nah, katanya bebas bicara tadi kan, ada kebebasan berbicara semua orang punya. Nah, tapi kok sekarang ada batasnya sih? Ada quotes yang bilang gini, sebebas-bebasnya ikan di akuarium, dia tetap di akuarium. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya sebebas-bebasnya kita, tentu tetap ada lah batasnya yang melekat dan nggak bisa diabaikan. Terus ada pendeta, aku pernah lihat di TikTok, dia bilang gini, kekristenan itu bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi soal bermanfaat, soal berguna, soal membangun atau enggak. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, ngomong kotor terus bilang anjir, merokok, menato diri sendiri, ngejulitin orang, mencontek, berbohong, curang, menyakiti diri sendiri, terus mau bunuh diri, terus mau mencuri, membantah orang tua, sombong, ngejalanin hidup seenak kalian, itu boleh apa enggak sih? Jawabannya adalah tentu bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi jawabannya berguna atau bermanfaat nggak hal yang kamu lakuin itu. Emang di Alkitab ada ya ayat yang bilang kayak gitu? Adalah pastinya. Ayo kita lihat bareng-bareng di next. Ayatnya ada di 1 Korintus 10 ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya, supaya nggak sepi. Oke, siap? Oke. Oke, 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Oke. Nah, ayatnya jelas banget ya teman-teman. Jadi sebelum kita berkata, bahkan melakukan segala sesuatu, kita tuh perlu berpikir dulu. Hal yang kita lakukan ini berguna apa enggak sih? Nah, next. Kita perlu berpikir 3 hal ini. Bentar ya teman-teman. Kita perlu berpikir 3 hal ini supaya kita nggak salah ngomong. Nah, 3 halnya apa? Kita tunggu sesaat lagi.
Nah, apakah perkataan yang kita omongkan itu pertama berguna untukku, kedua berguna untuknya, ketiga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau enggak. Jadi sebelum kita ngomong, kita perlu memikirkan 3 hal ini. Emang agak panjang ya prosesnya, tapi dengan memikirkan 3 hal ini, maka kita jadi tahu bahwa kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai jadi batu sandungan. Jangan sampai karena omongan kita orang lain itu jadi berpindah agama bahkan. Jangan sampai karena omongan kita orang lain jadi ngejauhi Tuhan. Nah, next. Mungkin kalian pikir, kan nggak apa-apa ya, it's okay not to be okay. Sometimes, jadi kalau misalnya aku mau curhat di sosmed, aku mau ngepost tentang keseharian aku, tentang apa yang lagi aku alami saat ini, itu nggak apa-apa kan? Kayaknya nggak apa-apa di orang lain tuh tahu tentang aku, the real me gitu. Tapi bukan HP real me. Tapi coba kita lihat, atau coba kita pikirkan lagi sebelum kita ngepost. Apakah dengan menumpahkan semua perasaan kita di sosmed itu dapat membantu kita menyelesaikan masalah, menolong kita berubah enggak? Apakah ada sesuatu yang berguna dari postingan kita? Apakah itu memberkati orang lain atau enggak? Atau justru membuat orang lain itu merasa, percuma kayak dekat sama Tuhan, percuma mengandalkan Tuhan, jatuhnya gitu-gitu aja. Enggak lah ya, malah ketika kita ngepost sesuatu yang kita nggak pikirkan dulu, bisa jadi itu malah merugikan orang lain. Nah, dari sini kita belajar kalau it's okay not to be okay harusnya menolong kita melihat akar masalahku ini apa sih dan memperbaikinya. Terus ada yang bilang gini, tapi kan kalau apa yang dipostingan orang itu berarti isi hatinya ya. Next. Nah, postingan adalah isi hati seseorang. Ada tanda tanyanya. Benar atau enggak? Nya adalah Benar. benar. Oh, oke, ada yang jawab benar. Jawabannya adalah enggak tentu sih. Bisa aja dia HP-nya lagi dihack orang. Bisa aja dia lagi ngeprank. Iya, dia enggak semua gitu. Karena contohnya ya, seorang penulis novel horor, masa dia 100% yang dia tulis adalah yang dia alami, kan nggak tentu kan. Bisa aja dia ngambil dari cerita orang atau cerita temennya, terus misalnya penulis novel tentang percintaan, apakah dia mengalami langsung? Belum tentu juga. Bisa jadi dari cerita temennya, atau karena dia teringat mantannya, dan lain-lainnya. Nah, sehingga hal ini tuh seharusnya membuat kita jadi orang yang cerdas dalam berpendapat. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana orang lain tuh lagi berjuang menghadapi masalahnya. Jadi daripada misal ada postingan gitu, daripada kita berpendapat sendiri, berargumen sendiri, nyinyir sendiri, ngejulitin orang, mending kita itu tanya, apakah kamu baik-baik aja? Are you okay? Ataukah bertanya, apakah ada yang perlu didoakan? Atau kamu lagi butuh apa nih? Wes, kok susah banget. Atau dibaca aja gitu. Nah, dengan demikian teman-teman, kita emang bebas sih, tapi mari kita gunakan kebebasan yang negara berikan dan Tuhan berikan dengan bijaksana. Next slide. Kita emang diberikan pilihan bebas, tapi bukan berarti kita bebas hidup semau kita aja. Kita ngelakuin hal-hal yang sesuai kehendak kita aja. Tapi kita perlu balik lagi, kita perlu ingat 3 hal tadi, apakah itu berguna untukku, berguna untuknya, dan mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan atau enggak. Kalau misalnya dibilang bebas, berarti bebas dong bilang kata-kata makian supaya kelihatan keren zaman sekarang. Bebas dong ngebully. Karena kan ya cuma bercanda aja. Kalau namanya anak sekolah ya pasti ada pembulian, biasa aja. Atau karena bercanda berlebihan. Pasti jawabannya enggak dong teman-teman. Jadi kita perlu be wise in freedom. Atau jadilah bijak dalam kebebasan yang kita punya. Jadilah bijak melalui kata-kata kalian. Karena apa yang kita katakan atau apa yang kita lakukan pasti harus kita pertanggungjawabkan, baik
ke depannya, ataupun di masa yang akan datang, ataupun saat penghakiman tiba, saat Tuhan datang. Next slide. Nah, jadi di sini kita belajar ya teman-teman, di minggu ini, seminggu ke depan, bahkan minggu-minggu berikutnya, untuk jadi bijak dalam kebebasan yang kita punya. Jangan sampai karena kebebasan yang kita punya, kita semena-mena menindas orang yang lebih lemah, berkata kasar, itu benar-benar nggak baik. Kalaupun misalnya kita merasa bebas atau kita merasa lagi kesel, terus nggak apa-apa dong sekali-kali aku marahin orang, nggak apa-apa dong sekali-kali aku ngomong kotor. Nah, kalian perlu ingat 3 hal tadi ya teman-teman. Oke, demikian renungan singkat minggu ini. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke yang bertugas.